Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para mahasiswa. Kali ini kita masuk ke modul pertemuan yang keempat ya teman-teman. Untuk kuliah online, mata kuliah dasar elektronika dengan pokok pembahasan yakni rangkaian dioda. Dengan saya Silviana Windasari. Pokok pembahasan rangkaian dioda terdapat 5 subpokok pembahasan. Subpokok pembahasannya adalah sebagai berikut. Rangkaian penyearah rectifier circuit, rangkaian penyearah setengah gelombang, rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap trafo, kemudian rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dioda jembatan, rangkaian penyearah dengan filter kapasitor. Oke, teman-teman, rangkaian dioda. Pada rangkaian dioda ini, teman-teman, sebagian besar sistem elektronik membutuhkan sumber tegangan DC ya, teman-teman, untuk bekerja dengan baik. Sumber tegangan DC ini dapat berupa baterai yang diisi ataupun dihasilkan dari tegangan AC yang disuplai, teman-teman. Karena tegangan saluran listrik bolak-balik, biasanya nilai terlalu tinggi nih teman-teman. Kita perlu mengurangi tegangan saluran AC dan kemudian mengubah menjadi tegangan DC yang relatif konstan teman-teman. Bagian dari sistem elektronika yang menghasilkan tegangan DC ini disebut dengan catu daya teman-teman ya. Di dalam catu daya ada sirkuit yang memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah, teman-teman. Sirkuit ini disebut penyearah ya. Output ya. Sirkuit lain akan menyaring dan mengatur output DC. Pada bab ini akan membahas rangkaian penyearah, filter, pengenalan regulator tegangan. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman perhatikan di sini ada gambar gelombang sinus ya teman-teman ataupun sine wave ya. Oke, apa itu gelombang sinusoida ataupun gelombang sinus, bisa juga disebut dengan sine wave. Ini teman-teman yang perlu kita ketahui, oke. Itu ada Vmax. Nah, Vmax itu letaknya ada di bagian sebelah sini. Kemudian ada di bagian sebelah sini. Oke. Ini adalah Vmax positif. Ini ada voltage max negatif ya. Kemudian teman-teman, Vmax positif adalah tegangan maksimum positif. Ini tegangan maksimum negatif ya teman-teman. Yang dimaksud dengan tegangan maksimum adalah tegangan yang mencapai, ini teman-teman perhatikan ya, mencapai puncak positif atau mencapai puncak negatif gitu ya. Oke, kita lanjut. VPP ataupun voltage peak to peak ya. Ini ada VPP ya. Berarti tegangan dari puncak ke puncak ya. Ataupun bisa disebut juga seperti ini. VPP adalah tegangan antara puncak positif dan puncak negatif ya. Ini puncak positif dan puncak negatif gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk VPP, oke, VPP teman-teman, persamaannya adalah 2 kali VP teman-teman. Oh ya, teman-teman, saya tadi lupa bilang kalau Vmax itu sama dengan VP ataupun
tegangan dari puncak ya. Jadi teman-teman, ini Vmax ini adalah Vp ya teman-teman. Oke, Vp ataupun tegangan peak ya, voltage peak, tegangan puncak seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk formula dari VPP itu adalah teman-teman 2 kali Vp ya teman-teman. Kalau tadi kan Vp itu ada Vp max, maksimum positif dan maksimum negatif ya. Jadi 2 kali Vp adalah VPP ya, yang mana ada Vp Vmax positif dan juga Vmax negatif. Jadi puncak ke puncak ya, puncak positif, puncak negatif sama dengan VPP. Oke, VRMS. Apa itu VRMS? Voltage root mean square ya, tegangan yang ditunjuk oleh alat ukur ya teman-teman. Untuk VRMS didapatkan bersamaan VRMS sama dengan VP ya, ini VP ya, per akar 2 ya. Kurang lebih VRMS-nya itu ada di sini ya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman ini untuk mendapatkan satu kotak. Nah ini kan satu gelombang ini kan menunjukkan satu kotak nih ya untuk gambar yang di sini. Nah ini satu kotak itu biasanya teman-teman itu kadang ada yang bernilai 4 kayak gini, ada yang bernilai 10 strip gitu ya. Nah, untuk di sini ini kan ada 4 strip ya, teman-teman. Jadi satu stripnya itu nilainya 0,25 ya. Dan ini berarti strip keempat adalah 1 ya, teman-teman. Oke. Ini adalah waktu, kemudian angka 1 ya. Kalau dia lebih 1 garis, berarti dia nilainya 1,25 gitu ya. Kalau nilainya, kalau si tegangan puncak maksimum dari plus melebihi 1. Dia 1 garis di atas 1, berarti kalau berdasarkan dengan garis yang nilainya 0,25 ini, maka didapatkan nilai 1,25 gitu ya teman-teman. Oke, ini ada ilustrasi ya teman-teman dan juga formula. Nah, untuk formula ini ada VP di sini tadi kita sudah bahas ya. Oke, sorry. Oke, di sini ada VP, ini voltage peak. Kemudian ini VRM adalah voltage root mean square ya. Ini kira-kira di sini nilainya kira-kira 0,75 ya teman-teman. Kemudian ini adalah voltage peak ya. Voltage peak. Nah, di sini voltage peak-nya itu kurang lebih nilainya di sini 1 ya teman-teman. Oke, di sini ada voltage peak ya teman-teman, ataupun tegangan puncak. Nah, ini teman-teman ini ada 2. Ini ada voltage positif dan di sini ada voltage peak negatif ya, tegangan puncak positif dan ini tegangan puncak negatif. Kemudian ini VPP. VPP voltage peak to peak. Berarti tegangan puncak dari positif dan juga puncak negatif ya. Itu disebut dengan VPP, oke? Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini ada formula ya. Ya, di sini ada VRMS sama dengan 1 per akar 2 dikalikan dengan VP sama dengan 0,7071 dikalikan VP ya teman-teman. Kemudian teman-teman ini VRMS
sama dengan 1/2 akar 2 dikalikan VPP sama dengan 0,35355 kali VPP, voltage peak to peak ya. Kemudian VRMS sama dengan P dibagi 2 akar 2 dikalikan V average, ini tegangan rata-rata ya teman-teman. Dikalikan V average sama dengan 1,1107 dikali V average gitu. Baik, kita lanjut ya. Rangkaian transformator ya. Oke. Jadi teman-teman, pada rangkaian transformator ini ada V input, maksudnya adalah tegangan masukan. Kemudian V output adalah tegangan keluaran ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini adalah gelombang yang ideal ya. Jadi untuk setengah gelombang yang ideal adalah seperti ini teman-teman. Inputannya adalah AC ya. Ini AC. Kemudian ini gelombang sinusoidanya. Kemudian setelah dia melewati dioda, maka output yang didapatkan kurang lebih seperti ini teman-teman. Didapatkan setengah gelombang yang ideal. Yang mana formulanya adalah P out sama dengan VP in. P out maksudnya adalah VP di sini maksudnya adalah voltage peak ya teman-teman. Jadi voltage peak out sama dengan voltage peak in ya. Berarti tegangan puncak keluaran sama dengan tegangan puncak masukan. Oke. Berarti VP out sama dengan VP in gitu ya. Ini adalah inputannya AC ya, arusnya. Kemudian melewati dioda. Kemudian di sini nanti menjadi keluarannya adalah setengah gelombang ya teman-teman. Oke, VP out sama dengan VP in. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada rangkaian seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya kan disebutkan bahwasannya dioda hanya menghantarkan arus satu arah dari anoda ke katoda. Nah, fitur ini yang membuat dioda sangat ideal untuk penyearah rectifier, teman-teman. Nah, di sini kan pada rangkaian itu anoda bergerak ke katoda gitu ya. Maka rangkaian A adalah rangkaian penyearah setengah gelombang yang ideal ya, dimana inputannya adalah AC, keluarannya DC, setengah gelombang atau tegangan DC berdenyut, kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi dikatakan penyearah setengah gelombang karena penyearah dioda hanya melewatkan setengah dari gelombang inputannya ya. Prinsip kerja dari setengah gelombang memanfaatkan prinsip kerja dioda dalam hal pembiasan dioda ya teman-teman, yaitu forward bias dan juga reverse bias. Pada forward bias dioda akan melewatkan arus, reverse bias dioda akan menahan arus. Sedangkan ikatannya itu berupa sinusoida ya teman-teman. Kemudian outputnya itu setengah gelombang positif ya teman-teman, yang akan dilewatkan oleh dioda. Gelombang negatif akan ditahan oleh dioda, sedangkan gelombang positif akan dilewatkan oleh dioda. Dioda dikoneksikan bersama dalam berbagai tipe ya teman-teman, rangkaian penyearah seperti half wave, full wave, dan juga bridge. Pada gambar B, pada setengah siklus positif, anoda lebih tinggi dari katoda, maka dapat diilustrasikan sebagai saklar yang tertutup teman-teman, sehingga ada arus yang mengalir dari sumber ke beban ya. RL itu adalah beban ya teman-teman. Sinyal keluarannya akan bernilai sama dengan yang masuk.
Oke, gambar selanjutnya close switch ya. Ini close switch ya teman-teman. Dan setengah siklus positif dari sumber tegangan yang paralel dengan resistor. arus mengalir satu arah dari sumber ke beban. Oke, ini adalah siklus positif ya teman-teman, setengah siklus positif. Oke, kemudian di sampingnya ini ada setengah siklus negatif. Oke, tadi switch-nya kan close, sekarang open switch. Oke, bisa diperhatikan di sini ini inputnya adalah AC ya, harusnya AC. Kemudian di sini RL-nya ini kok jadi 0 volt? Kenapa? Oke, kita bahas ya. Jadi teman-teman, selama setengah siklus negatif, dia akan melakukan reverse bias. Ataupun kemarin kita sudah bahas adalah bias balik teman-teman ya. Tak ada tegangan yang paralel dengan resistor. Makanya tegangannya nilainya 0 dikarenakan kondisi saklarnya adalah open, terbuka gitu ya. Rangkaian penyearah setengah gelombang ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada inputan AC, ada dioda ya. Di sini bekerja sebagai forward bias ya. Kemudian ada resistor beban ataupun resistan beban RL. Kemudian ini ada VP. VP maksudnya ada voltage peak ya, tegangan puncak. Kemudian di sini ada VDC adalah tegangan direct current ya. Kemudian untuk VDC ataupun voltage direct current itu sama dengan VP per P ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Perhatikan pada gambar selanjutnya adalah di sini ada frekuensi ya teman-teman. F itu adalah frekuensi ya. Jadi untuk formulanya itu V out itu sama dengan V in. Jadi frekuensi yang keluar sama dengan frekuensi yang masuk gitu ya. Dan selanjutnya ada pendekatan yang kedua. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah VP in. Oke, kemudian ini adalah VP out. Oke, nah di sini dikatakan VP out sama dengan VP in dikurang 0,7 volt ya. 0,7 volt ini adalah nilai barrier dari dioda. 0,7 itu kan untuk bahan silikon ya. Kalau untuk bahan germanium adalah 0,3 volt, oke? 0,3. Berarti kalau bahannya germanium sama dengan VP out sama dengan VP in dikurang 0,3 volt, oke? Teman-teman perhatikan di sini ada 4 gambar A, B, C, dan D, oke? Pertama ada input ke penyearah setengah gelombang ya. Di sana ada V-in dan VP-in. V-in maksudnya adalah tegangan masukan. Kemudian VP-in maksudnya adalah tegangan peak input ataupun tegangan puncak input gitu ya teman-teman pada gambar A. Voltage input ya, ini VP-in-nya. Oke, di sini merupakan gelombang sinusoida ya. Kemudian teman-teman perhatikan selanjutnya di sini pada gambar B ini ada sirkuit ya teman-teman. Kemudian teman-teman perhatikan selanjutnya di sini ada rangkaian ataupun sirkuit. Oke, pada gambar B ini ada sirkuit ya teman-teman. Ada V-in, V-in-nya adalah AC ya harusnya. Kemudian ada dioda. Oke. Kemudian ada RL ataupun resistan load, resistan beban. Kemudian ada V out ya. Oke, di sini dipasangkan dua
grounding. Selanjutnya, teman-teman perhatikan pada gambar C. Gambar C ada keluaran penyearah setengah gelombang positif ya. Oke, setengah gelombang positif. Kemudian yang D adalah keluaran, ini adalah keluaran penyearah setengah gelombang positif, ini adalah keluaran penyearah setengah gelombang negatif ya. Diperhatikan di sini ya. Oke. Jadi teman-teman cari VDC atau voltage direct current itu adalah VDC sama dengan VP per P. Jadi teman-teman VDC itu almost equal to 0,318 volt P ya. Maksudnya adalah jadi VDC itu kurang lebih dia itu nilainya 0,318 voltage peak gitu ya teman-teman. Itu per P, oke, sama dengan 0,318 gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman, nilai rata-rata dari sinyal pada satu siklus dihitung dengan formula VDC sama dengan VP per P ya. Kemudian VDC almost equal to atau kurang lebih 0,318 VP voltage peak. Kemudian 1 per P itu sama dengan 0,18. Oke. Dari persamaan ini DC dari sinyal gelombang setengah kira-kira adalah teman-teman tuh 31,8% ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih kira-kira 31,8 dari nilai tertinggi dari peak value. Di sini ada rangkaian half wave rectifier ya, penyearah setengah gelombang. Oke, baik teman-teman bisa perhatikan di sini ada. Oke, untuk V-in-nya adalah 10 VRMS ya. Kemudian ada frekuensinya ada 60 Hz ya. Kemudian diodanya di sini pakai dioda 1N4001 GP. Kemudian di sini ada resistan load ataupun beban resistor, oke. Kemudian besarannya ataupun nilainya adalah 1 kilo ohm, oke. Selanjutnya di sini ada alat ukur osiloskop tektonik ya. Kemudian di sini ada multimeter Agilent ya teman-teman di sini. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, pada rangkaian tadi slide sebelumnya ditunjukkan tadi pada osiloskopnya nih teman-teman, ini adalah gelombang yang dihasilkan yaitu setengah gelombang ya teman-teman. Outputnya adalah setengah gelombang. Kemudian VDC-nya didapatkan 4,21701. Oke, jadi teman-teman tadi kan mula-mula inputannya itu adalah AC. Jadi dengan adanya penyearah ini diubah dari yang tadinya AC diubah menjadi setengah gelombang DC ya. Tadi yang full wave AC. Jadi teman-teman, ternyata pada kenyataannya nih teman-teman, kita tidak mendapatkan tegangan gelombang setengah yang sempurna teman-teman pada resistornya. Oke. Nah, karena potensi penghalang dioda tidak menyala sampai sumber tegangan mencapai 0,7 volt nih teman-teman ya. 0,7 volt untuk dioda
silikon, kemudian 0,3 volt untuk dioda berbahan germanium. Oke, jadi teman-teman, sehingga tegangan output adalah 0,7 volt lebih rendah dari tegangan sumber tertinggi. Oke, nah untuk formulanya teman-teman kurang lebih seperti ini ya. Oke teman-teman, kita coba untuk latihan soal ya. Oke, dengan menggunakan rangkaian example of half wave rectifier ini ya. Nah, VRMS ya. VRMS itu sama dengan 0,707 volt ya. Sudah kita bahas pada slide sebelumnya ya, di slide 5. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencari VP-nya ya. Oke, VP itu dia VRMS dibagi dengan 0,707 ya. Oke, dia kemudian sama dengan tadi VRMS dari ini VRMS dari inputan Vin, berarti dia 10 ya, berarti 10 dibagi 0,707 sama dengan 14,1 ya. Oke, volt. Oke, kemudian kita akan mencari VP out ya, VP out nya. Oke, untuk VP out nya saya tulis di sini. Jadi VP out sama dengan VP in ya, gitu kan ya. Maka kita dapatkan hasil tadi kan VP nya dapat 14,1 ya, berarti dia sama dengan VP in nya, berarti dia nilainya 14,1. Satuannya voltage ya, karena dia mencari tegangan. Oke. Kemudian kita akan mencari DC load-nya ya, berarti DC load voltage, ataupun kita tulis di sini VDC. Nah, voltage direct current-nya itu didapatkan dari VP per P teman-teman. Nah, 14,1 dibagi P nya berapa? 3,14 gitu ya teman-teman. Maka didapatkan hasilnya adalah 4,49. Nah, ini kan voltage, berarti satuannya volt. Second approximation nih ya. Dengan second approximation, berarti kita coba tulis di sini ya. Kita mau cari ini nih, VP out ya, berarti VP dalam kurung out sama dengan, nah untuk VP out tadi kita sudah bahas pada slide sebelumnya ya. Jadi VP out itu kan sama dengan VP in ya, gini, terus dia dikurang dengan ini ya, barrier dioda ataupun potensial barrier dioda. Nah, potensial barrier dioda kita lihat nih, diodanya ada berapa? 1. Nah, dia ini misal dia pakai silikon kan, maka dengan berbahan silikon maka kita tulis berarti VPI dikurang 0,7 ya. Kemudian kita masukin tadi VP ini berapa? Berarti 14,1 dikurang 0,7 gitu ya, benar? Oke, maka didapatkan hasil 13,4. Nah, ini kan kita cari voltage ya teman-teman, berarti satuannya volt karena kita lagi cari tegangan gitu ya. Selanjutnya kita mau cari
VDC gitu ya. Jadi VDC itu sama dengan VP per P ya. Tadi kita dapatkan VP-nya berapa? VP-nya adalah 13,4 ya. Ini ya, VP out-nya 13,4 dibagi dengan P. P nilainya 3,14, benar ya? Oke, 3,14. Kemudian dari hasil pembagian ini, maka didapatkan hasil 4,27. Oke. Ya, dari yang voltage maka satuannya volt ya. Jadi voltage direct current-nya adalah 4,27 volt gitu ya teman-teman. Untuk yang 0,707 ini satuannya adalah voltage peak ya teman-teman. Berarti dia VP gitu ya. Kemudian teman-teman, untuk yang 10 ini satuannya volt, 10 volt ya. Kemudian yang 14,1 ini juga sama, satuannya adalah volt. Ini satuannya volt, 0,7 ini volt ya, 0,7 volt gitu ya. Oke, 13,4 ini satuannya volt, 14,1 ini satuannya volt gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman perhatikan di sini dari hasil pengukuran menggunakan osiloskop dan juga multimeter, hasilnya beda-beda tipis ya, 4,21 ya. Kalau dari perhitungan manual 4,49 volt ya. Ini perbedaan dari pengukuran dari multimeter dan juga osiloskop ini disebabkan karena resistan load ya, ataupun resistansi dari beban. Sistem ini jarang dipakai nih teman-teman. Yang lebih praktis untuk digunakan adalah penyearah gelombang penuh ya teman-teman, ataupun full wave rectifier. Coba latihan soal lagi ya. Ini sebesar 120 volt dengan frekuensi 60 Hz. Kemudian di sini ada trafo 5:1 ya. Kemudian di sini pakainya trafonya yang step down ya teman-teman, karena nanti dia dari tegangan tinggi AC dia akan diturunkan, kemudian melewati trafo, kemudian melewati dioda, kemudian dari dioda dilewatkan untuk diubah nantinya menjadi tegangan DC gitu ya. Oke, teman-teman, ini ada V1, ada V2. Di sini maksudnya adalah tegangan sebelum melewati trafo ya. Kemudian V2 tegangan setelah melewati trafo gitu ya. Di sini ada resistor beban ataupun resistan beban, resistan load ya, sebesar 1 kilo ohm. V2-nya. Nah, kalau V2 berdasarkan slide ke-19 itu kayak gini teman-teman. V2 itu didapatkan dari V1 dibagi dengan N1 per N2 ya. N1 per N2 ini maksudnya ini ya teman-teman, ini ya. Berarti 5 dibagi 1 gitu ya teman-teman. Nah, terus teman-teman taruh nih di sini. V1-nya ini kan 120 ya. Berarti kita taruh di sini 120 volt, oke? Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Ini tadi saya bilang kan pembaginya adalah 5 dibagi 1 ya. Berarti per 5 dibagi 1 gini ya. Jadi sama dengan 120 dibagi 5. Maka 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24 volt gitu ya.
Oke teman-teman, kita selanjutnya cari VP ataupun voltage peak. Sama dengan ini tadi kan di slide sebelumnya sudah dibahas nih untuk cari VP. VP itu sama dengan VRMS per 0,707 ya volt. Nah, sama dengan VRMS-nya kan tadi udah diketahui setelah dihitung V2 maka hasilnya 24 volt. Maka kita masukkan VRMS-nya di sini adalah 24 volt gitu ya. Dibagi 0,707 volt gitu ya. Kemudian hasil dari pembagian ini adalah 34 volt gitu ya. Hasilnya adalah 34 volt. Dengan dioda ideal, nah peak load voltage-nya berapa ataupun VP out. Nah, VP out-nya berapa? Nah, sekarang kita tulis VP out-nya di sini ya. Teman-teman kita tulis ini ya. VP out gitu. Sama dengan VP in ya. Voltage peak out sama dengan voltage peak in gitu ya. Voltage direct current-nya nilainya berapa? Kita hitung ya. Kita hitung dulu voltage direct current-nya. VDC sama dengan voltage peak dibagi dengan P gitu ya. Nah, voltage peak-nya berapa? Oke, oh ya, sorry. Ini tadi belum saya tulis ya. Kan VP out sama dengan VP in. Berarti dia nilainya adalah 34 gitu ya. Volt. Oke. Kemudian VDC-nya nih teman-teman. Di sini kan VDC sama dengan VP per P ya. Nah, P itu kan 3,14. Nah, VP itu adalah 34 volt ya. Dibagi 3,14 maka hasilnya 10,8. Ini kan voltage, satuannya berarti volt. Dengan second approximation perkiraan kedua, maka kita hitung VP out. Oke, VP out sama dengan sebentar saya ganti dulu warnanya. Oke, belum ya. VP in voltage peak input dikurang potensial barrier pada dioda. Nah, lihat ini diodanya cuma satu. Nah, semisal ini bahannya silikon gitu ya. Nah, berarti kalau silikon dia pakainya 0,7 volt ya. Kemudian VP in kan 34 ya. Dikurang 0,7 gitu ya, teman-teman. Kemudian hasilnya adalah 33,3 volt gitu ya. Oke, selanjutnya kita cari VDC. Sini deh ya. Saya taruh untuk VDC. Oke. Untuk VDC-nya adalah VP dibagi dengan P gitu ya, teman-teman. Nah, VP-nya tadi sudah didapatkan kan? Tadi adalah 33,3 ya, yang ini berarti 3,3 dibagi dengan P 3,14 gitu ya. Maka hasilnya adalah 10,6 volt gitu ya. Oke, tadi mula-mula kita cari ini, oke. Yang kedua kita cari VP, oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga kita cari VP out. Kemudian yang keempat kita cari VDC, oke. Kemudian yang kelima cari VP out, oke. Kemudian yang keenam kita cari VDC gitu ya.
V2 nya hasilnya adalah 24 volt, VP nya hasilnya adalah 34 volt, VP out perhitungan pendekatan pertama hasilnya 34 volt ya. Pada bagian keempat itu VDC. Nah, VDC hasilnya 10,8 volt. Kemudian VP out menggunakan approximation perkiraan kedua. Hasilnya 33,3 volt gitu ya. Kemudian keenam VDC-nya. VDC-nya hasilnya adalah 10,6. Nah, ini disebut CT karena ada tapping nih di tengah ya. Ada tapping nih di tengah trafonya. Pada rangkaian sebelumnya kita pakai 1 buah dioda. Kali ini kita pakai 2 buah dioda ya teman-teman. Kemudian kita pakai trafo CT ya, menggunakan trafo CT center tap ya. Nah, ini berbeda dengan trafo sebelumnya, yaitu kali ini ada di tengahnya ada tapping gitu ya. Nah, biasanya itu kalau trafo pada umumnya, nah 10:1 gini, dia 10 di sini nih 10 volt gitu ya. Nah, kalau trafo CT dia itu 5 di sini, 5 di sini gitu ya. Kemudian pada bagian tengah itu masanya 0 gitu ya. Alternatif current di sini ada high, alternatif current voltage. Nah, di sini ini V in ya. V in-nya AC ya, teman-teman, tegangan tinggi AC. Nah, dia dengan adanya trafo ini diturunkan tegangannya. Nantinya akan mengalir ke dioda. Kemudian nanti di dioda akan diloloskan yang positif dan yang negatif ditahan oleh dioda. Oke. Untuk arus yang melewati dioda ini nantinya sudah berupa arus DC gitu ya. Kemudian RL di sini adalah resistan load ataupun resistan beban gitu ya. Oke, nanti dia bergerak seperti ini seolah-olah ya. Oke, bergerak searah dengan jarum jam. Karena di sini pada rangkaian ini dia forward bias gitu ya. Oke, teman-teman, di sini ada V1, V2. Ini adalah tegangan sebelum melewati trafo. Ini setelah melewati trafo. Kemudian pada bagian trafo ada N1 dan juga N2. Nah, ini adalah angka perbandingan nilai kaki primer dan kaki sekunder dari trafo gitu ya. Kemudian V2 sama dengan V1 per N1 dibagi N2 gitu ya, atau per N2. Nah, maksudnya adalah jadi voltage kedua ini didapatkan dari voltage 1 dibagi dengan N1 dibagi N2, berarti dibagi angka perbandingan nilai kaki primer dan sekunder. Ini adalah rangkaian dari transformer ideal ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kan ada 3 gambar A, B, C, dan D. Gambar A adalah penyearah gelombang penuh ya. Kemudian gambar B, sirkuit ekivalen untuk setengah siklus positif ya. Kemudian gambar C, sirkuit ekivalen untuk setengah siklus negatif. Kemudian yang D, keluaran gelombang penuh. Oke, pada gambar A ini penyearah gelombang penuh menunjukkan rangkaian penyearah gelombang penuh ya pada gambar A ini. Perhatikan tapping pada bagian tengah trafo, bagian tengah gulungan sekunder dari trafo ya. Ini di grounding ya pada bagian center tap ini ya. Kemudian teman-teman, penyearah gelombang penuh
setara dengan 2 penyearah setengah gelombang karena adanya center tap ataupun trafosity ini. Masing-masing penyearah memiliki tegangan input yang sama dengan tegangan yang sekunder gitu ya. Yaitu apabila di sini 10 banding 1, maka di atasnya 5, di bawahnya 5 gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman di sini ada dioda 1 dan dioda 2. Nah, dioda 1 konduksi pada setengah siklus positif ya. Dan dioda 2 konduksi setengah siklus negatif. Oke. Kemudian akibatnya arus yang mengalir pada beban ataupun arus beban yang diperbaiki mengalir selama kedua setengah siklus. Oke. Penyearah gelombang penuh bertindak sama seperti 2 penyearah gelombang bolak-balik. Oke. Kemudian perhatikan pada gambar B ya. Pada gambar B ini menunjukkan rangkaian ekivalen untuk setengah siklus positif. Seperti teman-teman lihat, jadi D1 ini forward bias ya, teman-teman. Kemudian teman-teman lihat di sini, ini menghasilkan tegangan positif ataupun ini menghasilkan beban positif seperti yang ditunjukkan oleh polaritas plus dan minus melintas resistor beban. Oke, jadi menghasilkan tegangan positif seperti yang ditunjukkan oleh polaritas plus dan minus melintasi resistor beban. Nah, kemudian teman-teman perhatikan pada gambar C. Kemudian teman-teman perhatikan pada gambar C menunjukkan rangkaian ekivalen untuk setengah gelombang negatif. Kalau ini tadi positif, nah ini negatif. Nah, untuk yang C ini, kali ini D2 teman-teman. Ini D2 ya. D2 bias maju. Oke. Seperti yang teman-teman lihat di sini, menghasilkan tegangan beban positif ya. Selama 2,5 siklus, tegangan beban memiliki polaritas yang sama dan arus beban dalam arah yang sama ya, teman-teman. Tegangan beban memiliki polaritas yang sama nih, teman-teman. Polaritas yang sama dan arus beban dalam arah yang sama ya. Rangkaian ini disebut dengan penyearah gelombang penuh ya, karena telah mengubah tegangan AC menjadi tegangan output DC ya, teman-teman, yaitu tegangan DC yang berdenyut yang ditunjukkan oleh gambar D ya. Oke, teman-teman, perhatikan pada rangkaian pada slide ini, teman-teman. Kemudian di sini ada VP, voltage peak, maksudnya adalah tegangan puncak ya. Kemudian VDC adalah tegangan direct current ataupun tegangan DC gitu ya. Kemudian di sini tegangan DC sama dengan 2 kali VP, 2 kali VP gitu ya, ataupun 2 kali dari tegangan puncak dibagi dengan P. P adalah 3,14 gitu ya. Oke, teman-teman, silakan perhatikan di sini. Di sini ada Fin. Fin maksudnya adalah frekuensi input ya, teman-teman. Jadi frekuensi input sama dengan di sini ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini kita pada rangkaian ini ada Fin, maksudnya adalah frekuensi input ya, teman-teman. Nah, di sini Fout maksudnya adalah
frekuensi output gitu ya. Kemudian frekuensi output sama dengan 2 kali F in, maksudnya adalah frekuensi keluaran sama dengan 2 kali frekuensi masukan gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini adalah contoh dari hasil pengukuran full wave dengan menggunakan osiloskop ya. Oke, jadi ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Inputnya arusnya AC, kemudian inputnya arusnya AC. Gelombang yang dihasilkan sebagai berikut, kemudian seperti ini gelombang yang dihasilkan. Kemudian untuk Vout-nya adalah gelombang penuh ya, seperti pada gambar. Oke, gelombang penuh berdenyut gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa diperhatikan di sini ada rangkaian penyeara gelombang penuh dengan center tap, trafo ataupun CT. Di sini contoh dari rangkaiannya. Ini contoh simulasi dengan menggunakan multisim ya teman-teman. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ada Vin, VRMS-nya besarnya 120. Nilai VRMS-nya adalah 120 dengan frekuensi 60 Hz. Kemudian di sini trafonya 10/1, trafo city ya teman-teman. Kemudian pakai 2 grounding. Di sini pakai 2 dioda 1N4001 GP. Kemudian yang dioda kedua sama. Kemudian di sini pakai resistan loadnya pakai 1 kilo ohm. Alat ukurnya di sini pakai multimeter. Alat ukurnya di sini pakai osiloskop tektonik ya. Rangkaian ini kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman, di sini kita coba untuk menghitung dengan formula yang sudah kita paparkan di slide sebelumnya. Pertama, kita cari dulu VP-nya ya. Kita cari kita cari VP2 ya, VP2 ya teman-teman. Mula-mula kita cari dulu VP2 ya, sama dengan tadi VP2 itu kan didapatkan dari VP1 dibagi dengan N1 per N2 gitu ya. Maka teman-teman jadi VP1 ini didapatkan dari voltage inputnya 120 ini dibagikan dengan potensial barrier dioda. Dan di sini kan terdapat 2 buah dioda. Berarti kalau pakai germanium itu 0,3. Nah kalau pakai silikon itu kan 7. Nah berarti kalau pakai silikon itu 0,7. Berarti 0,7 dikalikan 2 karena jumlah diodanya ada 2 sama dengan 1,4. Berarti kan gini ya. Berarti 120 dikalikan 1,4 gitu ya teman-teman, betul nggak? Kemudian ini kan hasilnya 168 ya. Nah ini hasil dari VP1. Kemudian teman-teman bisa ditulis di sini. Berarti 168 dibagi dengan ini 10 dibagi 1 ya, sama dengan 10 ya teman-teman, sama dengan 10. Oke, kemudian teman-teman ini hasilnya adalah 16,8 gitu ya. Oke, kemudian teman-teman ini juga bisa dibulatkan teman-teman sebenarnya. Jadi 168 ini dibulatkan jadi 170 gini ya. Ini contohnya dibulatkan.
Nah, kalau berdasarkan buku itu bisa dibulatkan teman-teman. Jadi gini, ini kan 168 pada realnya ya. Nah, cuma ini nih bisa di Oke, jadi nanti bisa gini, sama dengan ini 168 itu dibulatkan jadi 170 gitu ya. Kemudian dibagi 10. Maka nanti kalau dibulatkan teman-teman dapatnya adalah 17 volt gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak dibulatkan dengan angka realnya maka 16,8 gitu ya. Kemudian teman-teman selanjutnya kita cari untuk ini VP-in ya. Untuk VP-in itu dia kan di sini ini ya teman-teman, penyearah gelombang penuh itu bertindak seperti dua penyearah setengah gelombang bolak-balik gitu ya teman-teman. Karena CT tegangan input setiap penyearah itu gelombang pada karena di sini kan pakainya CT ya, trafo CT nih teman-teman. Jadi gelombangnya hanya setengah dari tegangan sekunder gitu teman-teman. Maka hasil dari 17 ini harus dibagi 2 untuk mendapatkan VP-in. Maka dapatkan hasil, maka formulanya seperti ini teman-teman. Berarti 0,5 dikalikan dengan 17 volt gitu ya. Ataupun pakai angka aslinya boleh. Oke, gini ya. 0,5 dikalikan 16,8 gitu ya. Maka didapatkan hasil 64 volt ya. Maka dari perkalian ini didapatkan hasil 6 maka hasilnya adalah 8,4 volt gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman kita cari dulu VP out nya ya. VP out. Nah, VP out itu kan dia nilainya ini ya, sama dengan VP in. Maka nilainya adalah 8,4 volt untuk VP out nya ya. Kemudian setelah cari VP out, kemudian kita akan mencari VP out dari persamaan ataupun pendekatan yang kedua. Berarti VP out ini sama dengan tadi nilai yang sudah didapat 84 kan. Nah, ini didapatkan dari VP in dibagi dengan didapatkan dari V in dikurang dengan potensial barrier dari dioda. Berarti kan tadi 8,4 volt ya, dia dibagi dengan potensial barrier dari dioda gitu ya. Nah, potensial barrier dari diodanya di sini dihitung 0,7 ya, karena pada saat output dia pakai 1 buah dioda. Oke, maka didapatkan hasil 7,7 volt gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, sebentar ya. Nah, teman-teman, perhitungan pada osiloskop
dia sedikit berbeda. Nah, faktor pembeda ataupun faktor yang mengakibatkan hasil hitung manual dengan osiloskop berbeda adalah angka yang dihasilkan osiloskop itu bisa jadi berbeda dikarenakan resistan loadnya teman-teman, ataupun nilai beban resistor. Oke teman-teman, untuk VP out-nya itu didapatkan dari VP in dikurang dengan potensial barrier dari dioda ya. Berarti di sini 8,4 dikurang 0,7 ya. Oke, kemudian hasilnya adalah 7,7 gitu ya. Tadi ada yang terlewat untuk satuannya. Oke teman-teman, sebentar ya. Oke, nah ini untuk mencari voltage tadi satuannya volt ya. Kemudian ini 168 ini satuannya juga volt, ini satuannya volt. Oke. Kemudian 16,8 ini volt. Oke. Kemudian ini 8,4 ini juga 8,4 volt maksud saya ya. Oke. Kemudian ini satuannya 7,7 volt. Oke. Jadi VP 2 nya adalah 16,8, VP in nya 8,4, VP out nya 8,4 karena VP out sama dengan perhitungan perkiraan kedua hasilnya adalah 7,7 volt ya PV out nya. Kemudian teman-teman kalau mau boleh dibulatkan gitu ya. Jadi pada VP2 nya itu teman-teman bulatkan yang 168 jadi 170 dibagi 10 gitu, jadi 17 volt. Jadi nanti angka 16,8 kalau teman-teman bulatkan berarti langsung diganti aja, yang angka 16,8 itu teman-teman ganti 17 gitu ya. Jadi kayak ini 0,5 berarti nanti dikalikan 17 gitu ya. Maka hasilnya adalah 8,5 gitu ya. Jadi hasil pengukuran osiloskop sedikit berbeda diakibatkan oleh nilai resistan load. Di sini ada penyearah jembatan ataupun bridge rectifier circuit ya. Ini rangkaian penyearah jembatan gitu. D1, D2 ini sifatnya adalah sebagai reverse bias, oke? Kemudian yang D3, D4 adalah yang forward bias. Ini bias mundur, bias balik. D1, D2 adalah bias balik. D3, D4 adalah bias maju. Adanya desain penyearah gelombang penuh yang lebih populer dan dibuat dengan konfigurasi 4 jembatan dioda dikenal dengan jembatan gelombang penuh atau disebut dengan penyearah jembatan bridge. Jadi secara desain ini menggunakan seluruh tegangan sekunder dari inputnya ke penyearah trafo yang sama, kita dapat memperoleh tegangan peak sebanyak 2 kali dan penyearah gelombang penuh ya. Itu mengapa jembatan digunakan lebih dari hanya sekedar penyearah jembatan penuh gitu ya teman-teman. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dioda jembatan ataupun bridge rectifier, yang B itu sirkuit ekuivalen untuk setengah siklus positif, yang C siklus ekuivalen untuk setengah siklus negatif, kemudian yang D keluaran gelombang penuh. Oke, kita bahas dulu dari yang B ya teman-teman. Pada gambar B ini rangkaian ekuivalen untuk setengah siklus positif ya teman-teman.
seperti yang teman-teman lihat, D1 bias maju menghasilkan tegangan ke beban ya. RL ini resistan beban. Kemudian menghasilkan tegangan beban positif seperti yang ditunjukkan oleh polaritas plus dan minus. Nah, melintasi resistan beban ataupun RL ya. Nah, gambar C ini menunjukkan rangkaian ekivalen untuk setengah siklus negatif. D2 dibias maju seperti yang teman-teman lihat, menghasilkan tegangan beban positif kan dari D2 tadi. Nah, selama kedua setengah siklus, tegangan beban memiliki polaritas yang sama dan arus beban arah yang sama. Rangkaian ini disebut dengan penyearah gelombang penuh karena telah mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC berdenyut ya, dari yang mula-mula AC menjadi tegangan DC berdenyut. Itu ditunjukkan pada gambar D, keluaran gelombang penuh ya, DC berdenyut. Oke, tegangan output DC berdenyut. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya, dengan menggunakan rangkaian penyearah full wave dengan dioda bridge ya, ataupun jembatan dioda. VP out aja. VP out sama dengan ya. Nah, tadi potensial barrier dioda itu kan 0,7. Nah, itu berarti karena ini dipakainya 2, berarti kan kita pakainya 1,4 ya teman-teman. Berarti teman-teman 120 dikalikan 1,4 gitu ya. Maka hasilnya adalah 16,8 gitu ya. Setelah koma kan angka 8 itu lebih dari 5, maka dia mendekati angka setelah 6 gitu ya. Berarti 15,6 volt gitu ya, karena cari tegangan berarti satuannya volt. Oke gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti hasilnya kalau teman-teman coba di multisim, hasilnya beda-beda tipis dengan angka yang ditunjukkan oleh osiloskop ya, untuk VP in dan VP out nya ya teman-teman. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh resistan beban ataupun RL, resistan load gitu ya. Oke teman-teman, di sini ada rangkaian penyearah dengan filter kapasitor ya. Rangkaian penyearah dengan filter kapasitor ya teman-teman. Oke, di sini kapasitor berperan sebagai filter ya teman-teman. Kemudian karakteristik dari kapasitor sendiri nih teman-teman, dapat menyimpan energi listrik ya. Ketika setengah gelombang pertama dia mengisi sampai tegangan sama dengan tegangan dioda. Ada titik di mana tegangan kapasitor ini lebih tinggi teman-teman dari tegangan dioda. Yang terjadi ketika tegangan dioda turun dari bukit ke lembah ya, ini bukit ya, ini lembah, dari bukit ke lembah dia turun, maka perannya nanti akan digantikan nih teman-teman sama si kapasitor ini. Nah, pada seperempat siklus sampai dengan siklus selanjutnya. Nah, tegangannya itu berasal dari kapasitor. Nantinya kapasitor ini dapat membuat gelombang outputnya itu lebih smooth gitu ya, ataupun lebih halus gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan di sini, ini adalah gambar rangkaian penyearah dengan filter kapasitor ya. Ini adalah filter input kapasitor tanpa beban. Ini adalah gambar filter input kapasitor tanpa beban. Yang kedua, keluaran tegangan DC murni. Yang C adalah kapasitor tetap berisi daya saat dioda mati. Oke. Jadi
ini adalah rangkaian filter input kapasitor tanpa beban ya. Di sini tidak ada resistan load, oke? Hanya kapasitor, dioda dan Vin, kurang lebih gitu ya. Kemudian teman-teman, ini adalah keluaran tegangan DC murni ya. Keluarannya berupa tegangan DC murni. Kemudian ketika VP lebih besar daripada Vin, maka dia saklarnya terbuka, teman-teman. Nah, kapasitor di sini apabila sudah terisi dayanya menyamai dengan nilai dioda, maka saat itu dioda mati. Di sini kapasitor memerankan perannya sebagai filter kapasitor, gitu ya. Teman-teman perhatikan nih pada gambar B ya. Nah, pada gambar B ini dioda kan diberikan bias maju ya. Nah, maka keluarannya ataupun output dari gelombangnya adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini pada gambar ini kan dioda ideal ya. Nah, pada gambar ini diberikan bias maju ya, teman-teman. Pada gambar A ini dioda diberi bias maju karena ideal bertindak seperti saklar tertutup ya. Di sini kapasitor mengisi dan tegangannya sama dengan tegangan pada setiap saat. Jadi teman-teman, tegangan sama dengan tegangan sumber pada setiap saat dari 1/4 siklus pertama gitu ya. Pengisian daya berlanjut hingga input mencapai nilai maksimum. Pada titik ini tegangan kapasitor sama dengan tegangan VP ya. Oke. Sama dengan tegangan peak ataupun VP. Nah, setelah tegangan input mencapai puncak, dia mulai turun, teman-teman. Nah, ini ya, sampai puncak dia akan turun. Kemudian segera setelah tegangan input kurang dari VP, dioda akan mati. Dalam hal ini ia bertindak seperti saklar terbuka selama siklus tersisa ya, teman-teman. Nah, ini sebabnya mengapa tegangan keluaran konstan dan sama dengan VP pada rangkaian ini ya. Idealnya semua yang dilakukan filter input kapasitor adalah mengisi kapasitor ke tegangan puncak selama 1/4 siklus pertama. Tegangan puncak ini konstan, tegangan DC sempurna yang kita butuhkan untuk peralatan elektronik. Hanya ada satu masalah, yaitu tidak ada RL ataupun resistan load ya. Kali ini kita lanjut yang ada resistan loadnya. Oke, ini filter input kapasitor bermuatan ya, ada RL. Oke, kemudian keluaran berupa tegangan DC dengan riak kecil ya, ada riak kecil ya. Kemudian keluaran gelombang penuh memiliki lebih sedikit riak. Oke, nah keluarannya gelombang penuh memiliki lebih sedikit riak. Nah, pada gambar ini teman-teman pengaruh resistor beban agar filter input kapasitor berguna, teman-teman. Kita perlu menghubungkan resistor beban melintas kapasitor seperti yang ditunjukkan pada gambar A ya, teman-teman. Oke. Selama konstanta waktu RLC jauh lebih besar daripada periode, kapasitor tetap hampir terisi penuh dan tegangan beban kira-kira VP ya. Penyimpanan dari tegangan DC sempurna adalah riak kecil
yang terlihat pada gambar B, teman-teman. Semakin kecil nilai puncak ke puncak riak, semakin dekat output mendekati tegangan DC sempurna, teman-teman. Di antara puncak dioda mati ya, teman-teman, dan kapasitor dilepaskan melalui resistor beban. Kapasitor tetap hampir terisi penuh dan tegangan beban kira-kira lebih besar dari VP ya. Satu-satunya penyimpan tegangan DC yang sempurna itu terlihat pada gambar B ya. Ini ya. Semakin kecil nilai puncaknya, jadi semakin kecil nilai puncak ke puncak, riak ini akan semakin dekat output, mendekati tegangan DC ya, teman-teman. Mendekati tegangan DC yang sempurna ya. Di antara puncak-puncak dioda mati. Nah, ketika di sini dioda mati ya, karena kapasitor sudah terisi penuh gitu ya. Kapasitor mulai mensuplai arus beban, teman-teman. Sejak kapasitor melepaskan hanya sedikit antar puncak ya. Nah, riak dari puncak ke puncak itu kecil, teman-teman. Nilainya kecil. Oke. Ketika tegangan gelombang penuh diterapkan ke sirkuit, kapasitor melepaskan hanya setengahnya. Oleh karena itu riak puncak dan maka riak puncak ke puncak adalah setengah dari ukuran penyearah setengah gelombang gitu ya, teman-teman. Ini adalah contoh pengukuran dengan menggunakan osiloskop dari rangkaian filter kapasitor ya, teman-teman. Rangkaian penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Nah, di sini mula-mula gelombangnya AC, kemudian dia hampir mendekati DC sempurna, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ini contoh dari penyearah gelombang penuh dengan filter kapasitor. Oke. Dari mula-mula AC dia hampir mendekati tegangan DC sempurna. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ada rangkaian penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor ya. Di sini ada contoh rangkaiannya menggunakan multisim ini ya, teman-teman. Oke, kita coba hitung ya. Teman-teman, kita hitung dulu V2-nya. Nah, V2 tadi itu formulanya itu kan adalah V1 per N1 dibagi dengan N2 gini ya. Jadi didapatkan V1-nya kan tadi 120 ya, teman-teman. Kita tulis 120 volt dibagi dengan N1 per N2. Nah, N1-nya itu berapa tadi? 15 ya. N1 15. N1 15 dibagi dengan 1 gitu ya. Jadi sama dengan 120 dibagi 15 gitu ya. Maka hasilnya adalah 8. Nah, ini kan nyalinya voltage ya, tegangan. Nah, berarti 8 volt gitu ya. Oke, nilainya 8 volt. Oke, lanjut ya teman-teman. V2-nya sudah didapatkan. Sekarang kita cari VP nih, teman-teman. Nah, untuk VP, voltage peak-nya, voltage peak ya. Nah, voltage peak itu kita dapatkan tadi dari VRMS gitu ya. Dibagi, berarti VRMS dibagi 0,707 gitu ya. Oke. Nah, VRMS-nya kan kita udah dapat ya. VRMS-nya ini ya 8 volt. Nah, berarti kita masukkan nih yang 8 volt ini, kita taruh nih 8 volt dibagi 0,707. Astagfirullah. Sorry. 707, maka hasilnya sama dengan 11, berapa nih teman-teman? 8 dibagi 707, maka hasilnya adalah 11,3 ya.
11,3. Satuannya ini kan voltage, tegangan, satuannya volt gitu ya. Jadi untuk IL itu sama dengan VL, jadi arus beban sama dengan tegangan beban dibagi dengan resistansi beban ya. Itu kan 9,9. Satuannya volt ya. Tadi VL nya kan ini ya 9,9 volt. Jadi kita tulis 9,9 volt. Kemudian teman-teman perhatikan RL nya apa? Nah RL kita lihat di rangkaian. Di rangkaian ini kan RL nya 500 ohm gitu ya. Benar ya? Kemudian kita tulis 500 ohm. Nah makanya dari 9,9 dibagi 500, maka hasilnya adalah 19,8 miliampere. Oke. Maka hasilnya adalah 19,8 miliampere gitu ya. Untuk mendapatkan ripple frekuensi itu kan persamaannya adalah 2 kali frekuensi input ya. Frekuensi inputnya kan 60. Berarti 60 dikalikan 2 sama dengan 120 untuk mendapatkan ripple frekuensi. Jadi ripple frekuensinya adalah 120 gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk menghitungnya kita setarakan dulu nih teman-teman pakai satuan SI nya. Nah ini untuk satuan arus itu kan ampere. Nah kita dari 19,8 untuk arus bebannya itu, jadi kita jadikan dulu ke ampere. Jadi ketemu 0,0198 ampere gitu ya. Kemudian kita cek frekuensinya. Frekuensinya itu mula-mula kan 120 Hz. Nah ini sudah sesuai dengan satuan SI ya. Kemudian untuk kapasitornya kita cek. Ini satuannya kan masih mikrofarad. Nah untuk satuan SI nya seharusnya farad gitu ya. Jadi biar setara, maka didapatkan 0,0047 farad gitu ya teman-teman. 0,0198 ampere dibagi atau per 120 dikalikan 0,0047. Nah itu setelah dikalikan maka didapatkan kan 0,564. Berarti 0,0198 dibagi 0,564 sama dengan 0,0351. Nah teman-teman, ini 0,0351 ini kan satuannya masih volt peak to peak ya. Untuk memudahkan membacanya, 0,0351 volt peak to peak itu kita ubah ke milivolt peak to peak ya. Jadi dikalikan 1000, maka hasilnya adalah 35,1 kan. Terus kita bulatkan tuh teman-teman, kita bulatkan saja 35 gitu ya, karena komanya itu 1 ya. Dengan ripple, jadi voltage ripple-nya ataupun tegangan ripple-nya nilainya adalah 35 milivolt peak to peak gitu ya. Apabila teman-teman perhatikan di sini, apabila dibandingkan pengukurannya dengan osiloskop tektonik dan juga Agilent multimeter, di sini nilainya beda-beda tipis ya. Teman-teman bisa lihat di sini dia VDC-nya dia dapatkan 9,89. Nah, di sini kita alhamdulillah. Oke, teman-teman, di sini didapatkan 9,89 gitu ya. Nah, di sini didapatkan 9,9 volt gitu ya. Oke, nah ini untuk pengukuran di osiloskopnya juga mirip-mirip ya. Jadi, teman-teman, ini semua beda-beda tipis. Oke, jadi beda-beda
sedikit ini dikarenakan oleh nilai resistansinya. Oke, teman-teman, ini contoh dari rangkaian penyeara setengah gelombang dengan filter kapasitor ya. Ini adalah VIN-nya AC, kemudian ini setelah difilter dengan kapasitor. Teman-teman perhatikan di situ yang kuning itu VIN, yang biru itu Vout. Nah, VIN-nya itu sebelum diberikan kapasitor ya, masih kasar gitu ya gelombangnya. Kemudian untuk yang biru itu setelah diberi kapasitor, jadi lebih smooth gitu ya gelombangnya. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada power supply block diagram. Oke, di sini ada AC input ya teman-teman. Kemudian teman-teman lihat di sini gelombang sinusoida ya yang dihasilkan dari AC input. Oke, di sini ada transformer ya. Jadi tujuan dari transformer ini adalah memberikan tegangan AC sekunder, memberikan tegangan AC sekunder yang tetap dan AC grounding yang isolasi. Oke. Kemudian yang tipenya dari transistor ada transistor step up, step down, dan isolasi 1:1. Oke. Kemudian ada rectifier ya. Di sini pada rectifier ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC berdenyut gitu ya. Oke. Kemudian jenisnya ada setengah gelombang, gelombang penuh, ada gelombang penuh dengan jembatan bridge ya, jembatan ataupun bridge ya. Kemudian filter ini fungsinya adalah untuk membuat DC berdenyutnya itu menjadi lebih smooth, lebih halus gitu ya teman-teman, menghaluskan tegangan berdenyut DC. Kemudian jenisnya ada choke input, ada kapasitor input. Nah, kemudian ada regulator nih teman-teman. Regulator di sini fungsinya sebagai memberikan tegangan output yang konstan teman-teman ya, di bawah beban, kemudian dan bervariasi, dan tegangan input AC jenis step up dan juga step down. Oke, maksudnya adalah untuk memberikan tegangan output yang konstan dan di bawah beban yang bervariasi. Oke. Kemudian di sini ada jenisnya, ada komponen discrete, kemudian ada IC, integrated circuit ataupun sirkuit terpadu. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya, Silviana Mindasari. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.